Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Halifah dari Ilmu Hukum C semester 4 akan mempresentasikan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan juga alternative dispute resolution. Sebelum kita mengetahui apa itu arbitrase, angka baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sengketa. Apa itu sengketa? Pengertian sengketa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata sengketa yang memiliki arti pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang memperebutkan sesuatu. Pengertian sengketa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Urip Kartawinata adalah timbulnya perbedaan kepentingan di antara para pihak berupa perbedaan hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata material, baik berupa wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa dikelompokkan menjadi 1. Sengketa antar individu, sengketa antara individu dan badan hukum, sengketa antara badan hukum. Selanjutnya sengketa dikelompokkan menjadi 2, yaitu sengketa sosial dan sengketa hukum. Selanjutnya, apa itu arbitrase? Arbitrase berasal dari bahasa Latin atau arbiter yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijakan. Secara umum, arbitrase adalah suatu proses di mana dua belah pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial atau disebut dengan arbiter untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter. Dalam pasal 1-1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan arbitrase. Apa saja itu? Yang pertama, kecepatan dalam proses. Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada pihak arbitrase harus diputuskan. Yang kedua, pemeriksaan oleh ahli bidangnya. Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan lebih dan mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Terakhir ada pemeriksaan oleh ahli bidangnya. Pemeriksaan sengketa oleh ahli bidangnya atau pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup, dan putusan yang dijatuhkan dalam sidang tertutup hampir tidak pernah dipublikasikan. Di balik keuntungan dari arbitrase tentunya ada kekurangan atau kelemahan arbitrase. Apa itu? Yang pertama, hanya untuk para pihak bona fide. Arbitrase pada dasarnya hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang bona fide atau jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada ketergantungan pada arbiter. Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Yang ketiga, tidak ada preseden putusan terdahulu. Putusan arbiter dan seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya.
Selanjutnya adalah, apa itu APS atau ADR? Jadi, apa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa itu? Alternatif penyelesaian sengketa ialah, pada dasarnya, memiliki pengertian cara penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian dari pengadilan. Pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya, ada faktor-faktor kunci kesuksesan APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, sengketa masih dalam batas wajar. Yang kedua, komitmen para pihak. Yang ketiga, keberlanjutan hubungan. Yang keempat, proses bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. Yang kelima, keseimbangan posisi tawar-menawar. Yang selanjutnya adalah macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, ada negosiasi. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Yang kedua, ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ada konsiliasi. Konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, namun konsiliator pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator. Konsiliator bisa mendorong para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka. Dan yang terakhir adalah penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang terjadi. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pretty's on the inside, see it in your own eyes. Look a little closer in the mirror tonight. The pretty's on the inside.